Nah, kita masuk segmen 3. Nah, tadi bukan segmen 3. Baru segmen 2. Baru 2, Pak. Baru 2, Aduh, Pak. mau buru-buru aja. Lupa. Nah, kita masuk segmen 3. Kopi lu ngantuk kayaknya. Baru jam segini. Kita masuk segmen 3. Nah, ada act di mana ini di season 2 ya. Season Iya. 2 ya? Season 2. Loncatnya jauh banget. Iya. Act 3 langsung season 2. Soalnya kalau gue bahas semua gue mungkin bisa 6 episode ini podcastnya. Subuh ya. Iya. Jadi masuk ke season 2 di mana ada kondisi di mana satu kota itu para petualangnya itu udah males-malesan. Nggak mau farming, nggak mau grinding. Buat gamer-gamer pasti tahu lah istilah-istilah farming, grinding gitu ya. Iya, iya. Cari barang, cari duit itu udah nggak mau mereka. Cuman nyusahin guildnya masing-masing. Cuman minta doang, minta makan. Numpang hidup. Iya. Numpang hidup. Nah, sekarang gue kasih pertanyaan gini. Menurut kalian, kondisi Indonesia yang kondisi sekarang kayak gini, menurut kalian, apakah banyak? Ini banyak. Banyaknya. Apakah banyak orang-orang yang cuman numpang hidup dari negara atau dari ya bantuan-bantuan orang? Gua Banyak. dulu kali ya nih yang Ya, jawab. serah. Banyak. Menurut gua nih ya, gua sih Ini agak sensitif, jadi hati-hati ya bos. Banyak. nggak mau ngomong, gua nggak usah ngomong negara, kantor segala macem. Gua ngomong, mungkin ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Lu diskusi forum aja. Ada orang yang bukan diskusi forum, bilangnya apa? Kerja kelompok lah, bahasa anak Iya. sekolah. Lu lihat deh, Oh. ada orang yang free rider nilai. Free rider. Ngerti nggak lu? Iya, iya, iya. Paham, paham. Nggak ngapa-ngapain dapat nilai. Konsep free rider tuh namanya. Jadi, Kayak kolor. jadi ya udah, sediain gua makanan. Lu nggak perlu ngapa-ngapain, udah yang kerja kan paling dari 5, yang kerja paling dua orang, 3 orang. Itu dari situ aja udah ketahuan. Yang tiganya tiktokan gitu ya. Nah, Yang satu mikir, yang satu ngetik. Ya, Tiganya nggak tahu. Kelompok Penting juga isinya nggak 5 mikir gitu gitu ya. Yang Ya. tiganya iya Dan Yang, bagus, bagus yang gitu. satu depan laptop, ya, ngetik kan. Ngetikin. Yang satu bacain data. Iya. Yang 3 tiktokan di belakang. Yang 3 iya bagus lanjut TikTok, gitu. Ya. dari situ, dari hal kecilnya udah kelihatan kan. Iya. Dan itu orang apa? Orang kita juga, orang Indonesia. Ada di Banyak, kita, Pak. emang ada di kita. Nggak, maksudnya di lingkungan kita kan pasti lu kalau kerja kelompok, yakin deh gue masa semuanya kerja kelompok. Jarang kayaknya yang kayak gitu. Selama gue sekolah, yang kerja kelompok paling kalau 5 orang 2. Pasti lu termasuk orang yang 3 kan? Gue orang yang kelima, tiktokan. Padahal tiktok belum ada waktu itu. Apa lu? Snapchatan. Jadi Handphone menurut lu Asia. Wah banyak. banyak ya. Lu ketemu begitu lu selesai SD, mungkin SMP kali ya kalau kelompok. Tapi gue nggak tahu sekarang SD udah kelompok apa belum. Begitu gue SMP, mungkin gue mikir wah udah nih lingkungan toksik gue udah berakhir nih. Mungkin gue akan ketemu teman-teman yang baru yang lebih baik. Gue bisa memilih teman. Tapi itu begitu Makin lagi. gede anjing. Tapi di SMA Lebih banyak. ketemu lagi yang kayak gitu. Iya, makin Yang free banyak. rider. Makin banyak. Terus gue SMA oke lah. Orang kuliah kan masing-masing lah ya. Kuliah Iya. kan orang menganggapnya lu gua. Ya ada lu kayak gitu juga. Walaupun sebenarnya dia seharusnya dia bisa ya Bisa. melakukan sesuatu, cuman istilah kata mah dia males. Jadi untuk segmen ini gue mau disclaimer dulu. Kita nggak lagi ngomongin orang yang kena pemutusan hubungan kerja ya. No, enggak. Tapi pada kenyataannya kita lagi ngebahas bahwa ada loh orang-orang yang memang sebenarnya dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan uang, tapi pada kenyataannya dia males Iya. dan hanya mengandalkan, ya mungkin mengandalkan orang tua, mungkin mengandalkan kakaknya, adiknya, entahlah, atau bahkan mengandalkan temennya gitu kan. Istilah kata jadi benalu. Iya. Jangan lu kasar banget lah. Jangan. Free rider. Jangan. Beban keluarga ya langsung. Bilang aja boncengan. Dan buat gue sih, buat orang-orang yang kalau kalian yang tersinggung kita ngomongin orang-orang itu, ya berarti kalian termasuk golongan orang-orang Free rider. Free rider. Deadwood. Jangan deh, itu udah diambil konten sebelah. Ya, gerombolan, Free rider. ya itu Apa ya? Apa Kamen Rider? orang-orang pemalas yang Ya. istilah kata sebenarnya lu masih muda, lu tidak cacat, lu tidak sakit. Dan gue yakin pasti semua orang punya skill. Iya, Sekecil apapun Lu itu bodoh ya. lu bodoh di A, lu pasti bukan berarti lu bodoh dalam segala hal. iya istilah kata toh juga banyak Iya. banyak kan emak-emak yang udah tua tapi dia bisa nyari duit dari apa, misalkan jualan gorengan, Iya. jualan nasi Iya, uduk benar. gitu loh.
Tapi pada kenyataannya banyak juga anak-anak muda gitu usia 20, belasan tahun bahkan gitu kan. Yang lu kerjanya malam main gitar, nongkrong, main kartu, Ngudut. main ini HP ya kan. Sambil ngerokok, sambil minum apalah gitu kan. Terus besokan paginya ya cuman tidur sampai siang. Sore bangun begitu lagi gitu kan. Dia pilihan sih. Menurut lo orang sebenarnya yang bermasalah dari orang-orang yang pemalas seperti ini tuh apa sih? Mau dari mana nih? Jadi kita sepakat ya, kita berlima sepakat ya kalau orang-orang yang kayak begini di negara kita tuh ada ya. Ada lah. Wah, Ada. bukan negara kita. Banyak. Di semua Banyak negara pasti ya. ada. Makanya ada orang miskin menurut gua. Iya. Iya benar. Miskin nggak bakal bisa nggak lenyap dari negara manapun. Makanya kan ada satu agama yang di kitab sucinya bilang orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak ada. Wah, saya masih ingat. Ada, saya tahu itu. Apa gimana? Agama Orang apa? miskin pasti akan selalu ada pada kita. Akan selalu ada di sekeliling kita. Tapi saya belum tentu selalu ada. Waduh. Jadi kita berlima sepakat ya bahwa Sepakat. golongan-golongan pemalas seperti itu ada ya. Ada. Banyak malah ya. Banyak. Nah, menurut kalian apa sih yang bermasalah dari orang-orang ini? Ini mau dari mana nih? Apa sih yang bermasalah dari orang-orang itu? Yang bermasalah dari orang free rider? Coba nih, ini yang dari tadi diam nih, coba ngomong dulu. Males sih orangnya, itu doang. Udah. Iya, Kenapa dia males? apa yang maksudnya? bermasalah gitu Yang dari orang bermasalah. ini? Kenapa masalahnya di mana sih sampai dia males gitu loh? Diempanin mulu kayaknya. Iya kayaknya sih udah Iya, udah gitu. dari kecilnya. Karakter sih, Maksudnya dia habit. dari kecilnya yang udah kayak Disuap-suapin aja pokoknya. Udah nih, udah kamu di rumah aja. Iya. Meskipun ini gua nggak ngomongin kayak dia orang kayak apa orang miskin ya. Iya. Dia udah diempanin dari kecilnya kayak udah lo di rumah aja, babe nyari duit gitu. Padahal mah kenyataannya babe juga sulit gitu loh. Udah kerja banting tulang. Tapi kalau mau dibilang kayak gitu kan istilah kata begini loh. Kadang misalkan dalam satu keluarga anaknya ada 2 atau ada 3 gitu. Biar kata orang tuanya misalkan udah lu nggak usah ngapa-ngapain, gue yang biayain lu. Tapi kan pasti paling tidak 1 dari 3 itu pasti ada yang kerja gitu maksudnya. Kalau Ada yang beres gitu loh. kalau menurut gua pandangan gua yang udah kayak ngelihat nyatanya gini, orang itu belum nyentuh tanah omongannya mah, belum nyentuh paling bawah nih, belum ngerasain susah banget, yang sampai kayak nggak bisa makan. Kalau menurut gua di bagian lingkungan gua nih, lingkungan teman-teman gua, ada lah, pasti ada yang merasa kayak yang orang yang kita bahas ini yang masih males. aman ya. Dia merasa bahwa dirinya masih Iya, aman. Masa Ya, jadi aman mau apa, mau misal makan, gue ada masih gitu. ada, masih gitu. ada. Itu tuh dia tuh belum nyentuh tanah aja, belum jatuh sampai nyusruk. Makanya dia mikirnya masih kayak gitu. Tapi kalau temen gua yang udah jatuh nyusruk, udah kayak ngerasain anjing nih hari ini duit tinggal segini. Pernah kan lo ngerasain? Pernah kan? pernah. Ngerasain duit kayak anjing nih tinggal segini buat makan hari ini, besok makan apa? Ya kayak gitu, udah ngerasain nyentuh tanah, dia masih mikir, otaknya berubah. Kalau menurut gua, karena itu pandangan gua terhadap temen-temen gua. Terus mau siapa nih? Gue udah tadi. Jangan marah lu itu. Lu kan cuma jawab banyak doang tadi. Iya. Itu bohong. Di Apa tadi semua pertanyaannya? negara banyak kan. Apa yang jadi masalah di orang-orang ini sebenarnya apa sih? Terlalu dimanja. Bisa jadi. Terus emang Bisa udah jadi, iya, betul benar. Apa sih? bener dong. lagi main. Masa aduh kalau orang males sih kayaknya tergantung motivasi. Ya, dari kecilnya Karakter, dimanja. menurut tuh karakter. Iya, dimanja dia. Itu karakternya Karakter dibentuk juga dengan- pun bisa dibentuk lah ya menurut gua. Iya sih. Bisa. Tapi bukannya kalau Dibentuk karakter itu bisa. nggak bisa diubah? Itu watak. Itu Itu wajar. Yang watak. nggak bisa diubah itu Oh, watak. Gimana ya bilangnya? Udah lu dulu dah. Kalau menurut gue mungkin terlalu dimanja jadi dari kecilnya ya. Jadi ya itu tadi yang si Sam juga bilang ya. Jadi misalnya dari kecil dia tuh udah ditanemin ya udah misalnya apa-apa didapetin dengan mudah gitu misalnya. Misalnya dia minta jajan nih nggak dikasih misalnya ya sama satu nih. Terus ntar gini, udah nih ada. Nah, itu tuh. Minta ke emak nggak boleh, minta bapak boleh. Gitu. Jadi udah yang penting oh ya udah gue dapet gitu. Terus berlanjut udah gede gitu ya. Terus misalnya nganggur gitu ya sebulan gini.
Ya udah, misalnya nih bapaknya, lu kerja lah gini-gini, tapi emaknya udah nih, mak minta duit jajan misalnya buat ngerokok, ini ada. Jadi ibaratnya ya Lebih. udah ngapain gitu gue Aku cari nambahin kerja mungkin nih. gitu. Mungkin lebih ke comfort zone kali ya. Bisa jadi sih kalau Bisa, Karena gini, bisa. menurut gua ada beberapa orang di lingkungan gua yang termasuk gua kali. Termasuk lu ya? Iya, termasuk gua yang memang orang tua gua pengennya ya udah dia dapat penghasilan udah fix sekian setiap bulan. Gitu loh. Ini maksudnya bukan di luar konteks nggak kerja segala macam ya, bukan Iya. malas-malasan, tapi orang udah mungkin udah terlena sama yang Gaji tetap. jadi sekali terdistrak, sekalinya ada intervensi atau apapun segala macam rontak, biasanya sih begitu. Dan Misalkan kalau keinginannya nggak terpenuhi sama orang tuanya, dia gontak. bisa jadi, cuman ya kalau masalah males itu sih lebih ke comfort zone aja sih menurut gue. Dia udah terlalu, atau dia mungkin mikir kalau kerja gue jadi susah gitu. Maksudnya susah dalam arti gue berjuanginnya susah gitu. Oke. Berarti nggak? Nggak mau susah lah ya. Nah, Atau- karena orang-orang yang udah kelamaan di comfort zone gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya udah gue masih Gini, bisa makan. kalau gini. Kenapa gue mesti susah-susah buat nyari makan? masih kalau ngomongin Gitu comfort zone tadi. masih ngerasain yang namanya kayak bapak emak gue masih kaya, masih punya duit dalam Iya. keluarga yang bener-bener udah nih. Masih ada yang ngasih gitu. udah nih. Udah, maksudnya bukan masih ada yang ngasih, maksudnya udah beneran memang kaya. Bukan ngasih doang, tapi memang udah semuanya, lu mau ngapain aja udah ada gitu. Tapi sorry nih ya, Cukup. kalau kita ngomong masalah yang malas itu lingkup orang kaya, menurut gue malah terbalik loh. Orang miskin malah lebih mas Iya. ini. Lu pernah sering nonton 86 nggak? Iya. Nah, kita lihat kan yang ditangkepin tawuran, terus kemudian nongkrong-nongkrong pinggir jalan, mabok-mabokan pinggir jalan. Iya. Ada gitu anaknya konglomerat. Nah, ini tuh yang Sedangkan di kalau- syuting adalah pinggir jalan kok. Enggak, Tuh. lu nggak syuting yang bagian ininya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak orang kaya nih ya. Iya. Misalkan kita ambil contoh anaknya Khairul Tanjung. Nah. Iya kan? Dia punya bisnis ABC. Kita mau sebut anaknya siapa lagi? Justru Jokowi. biasanya mereka itu malu. Iya. Iya, malu kalau ini. Tapi kan ini enggak Ya memang semuanya. ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Cuman kalau yang gua lihat sih justru malah lebih banyak ya. Banyak yang udah punya duit makin malah ini makin Ya. mikir kerjanya lebih banyak Iya. gitu. Makanya Gini, kan duit. sekarang kan orang yang kaya makin kaya. Yang miskin ya udah dia tambah miskin. Ya Miskin. kenapa? Ya lu goblok, lu udah tahu Nah, lu itu miskin. jangan salahin. Lu nggak mau kerja gitu loh. Oh, tapi bukannya itu jatuhnya ke mindset deh berarti? Iya bener, ke mindset. Benar. Makanya kalau menurut gue sih mental. Mental lu sakit. Lu udah tahu lu miskin, lu udah tahu lu kurang. Iya, Tapi kalau lu cuman ngeluh, cuman nyalain orang lain, benar. tapi lu tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya lu bisa lakukan gitu. Meskipun itu nggak ada belum ada outcome ya, belum ada income ya. Istilah kata gini loh. Kita lihat ya kalau di acara-acara yang polisi-polisi gitu. Lu yang ditangkap ya, nongkrong pinggir jalan, mabok pinggir jalan, minimal dia punya motor kan. Iya punya. Lu istilah kata lu ngojek aja. Ngojek online aja. Bisa nggak hidup lu berubah? Ya bisa aja. Bisa. Cuman kan masalahnya, balik lagi, mentalnya tuh sakit. Dia seneng dikasihanin orang. Dan Ya. dia seneng menyalahkan orang lain atas kehidupan Penderitaannya. dia yang menderita. Lu lihat deh, justru orang-orang yang punya duit, dia malah malu kalau dia nggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Contoh, misalkan negara Jepang. Oh itu. Waduh. Iya. Wah, jangan tanya itu. dibandingkan. Itu Malu dia. tingkat malu mereka lebih tinggi daripada sini, melakukan Bahkan- satu hal yang kecil aja itu wah. Tapi bisa orang undur. Indonesia, maaf nih, Iya. jujur aja orang Indonesia dia bangga kalau dia miskin. Bahkan dia pengen dianggap sebagai orang miskin. Itulah sebabnya kalau dilihat banyak orang yang rame-rame saingan bikin surat keterangan Miskin. Supaya apa? BPJS nggak usah bayar. Iya. Padahal pakai Padahal gelangnya serenceng. Tapi dia bikin surat kopi. keterangan. Baru mau bilang kopi serenceng kan digulung sama dia. Nutrisari kali.
Tapi padahal dia punya mobil, dia punya motor, Banyak, ya kan banyak. istilah kata dia punya kontrakan mungkin. Iya. Tapi dia bikin surat keterangan tidak mampu. Lalu kemudian terakhir kemarin BLT bantuan kan, Ya. pandemi. Padahal lu masih punya usaha, lu masih bisa bekerja, istilah kata. Tapi kalau memang BLT-nya untuk diarahkan untuk UMKM ya, nggak apa-apa kan? enggak, Beda-beda. kita nggak Beda. ngomongin masalah Nah. UMKM gitu. Maksud gua, lu sampai bikin surat keterangan tidak mampu Ya, yang kayak gitu Buat ya. dapetin Supaya- itu. supaya untuk dapat dapetin bantuan. itu gitu loh. Nah, buat gua sih masalah mental, Bos. Bener. Mental lu Masalah sakit. mental. Menurut lu? Iya tadi masalah mental itu. Kenapa masalah mental? Karena begini. Ketika ya yang namanya anak itu pasti mengikuti apa yang dilakukan orang tuanya kebanyakan. Bener Iya, nggak? kebanyakan, tapi tidak Kebanyakan semua. tidak semua. Kebanyakan. Iya. Tapi tidak semua. Ya kebanyakan. Nah ketika kita lihat, aduh orang tua gue miskin, terus begini, kerjanya begini, kerjanya seadanya begini. Ya terus ngapain gue lakuin effort lebih gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah sedangkan kalau misalnya kayak beberapa orang yang tadi kita udah sebutin, yang anak-anak orang kaya, itu kayak buset bokap gue usahanya begini. Gua mesti lebih hebat. Gua mesti lebih hebat, kalau enggak gua malu gitu kan. Ya balik lagi yang tadi Itu sebenarnya mindset. Sebenarnya kalau kayak bukan gini, mindset. nggak, kalau kayak gitu mindset lagi, balik ke keluarganya lagi. Misalnya Trigger kali. itu nggak hanya terjadi ke orang kaya ya. Maksudnya kayak harus lebih hebat lagi. Bapak gua aja maksudnya anaknya harus lebih hebat lagi daripada Iya. bapaknya. Ya, itu kan sebenarnya Semua yang enggak, sehatnya gini. kan Iya, begitu, sehat. yang sehatnya Iya. kan begitu. Cuman Dan- yang sakitnya ya anehnya, udah tahu keluarga kita Susah. miskin, Iya. kok lu pengen lebih miskin lagi gitu. Iya. Malah lebih konsumtif lagi gitu. Dan yang Mental pengemis. nah itu barusan gua ngomong juga. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita tahu kita sakit. Nggak mau berobat. Iya, kita nggak mau berobat karena berobat itu mungkin mahal. Nah, Ini- ntar dulu nih, kalau kita ngomong penyakitnya males, obatnya apa? Penyakitnya malas. Obatnya ya, apa? Gua belum Obatnya nemu. belajar. Waduh, kayaknya harus Obatnya belajar. Menurut Biki belajar, menurut harus lo bikin apa? vaksin. Kalau enggak, obatnya untuk orang malas itu 2. Apa? Belajar dan sadar. Untuk obat ya. Belajar dan sadar. Kira-kira apa sih yang bisa bikin orang itu jadi nggak males lagi tuh apa? Belajar dan sadar. Dia kehilangan apa yang paling berharga dalam hidupnya. Nah, Bapak. Serius. Serius kan? Itu Menurut gue sih kayak gitu. Dia baru sadar. itu yang Lu tadi jatuh gua dulu. bilang. Lu jatuh dulu sampai berdarah, sampai nyawa lu mau hilang nih. Bunyuk gitu Udah ya. bener. Sampai nyentuh kematian tanah di, dulu nih. kematian di depan mata lu atau sesuatu barang yang sesuatu hal yang lu Ya, sangat berharga sayangi. gitu. Berharga itu bakal hilang sebentar lagi karena kemalasan lu. Dalam banget, bos. Udah, itu menurut gua obat yang paling ampuh. Iya. Sadar kan? Sadar. Sadar, iya. Belajar dan sadar. Sadar sih mungkin efeknya ya. Tapi kalau Nah kan sakitnya kan males. Mungkin sadar itu kan efek sembuhnya. Akibatnya. Nah, obatnya ini obatnya itu Obatnya itu jatuh mungkin yang ya jatuhnya itu. terlukanya itu. luka Obatnya yang itu bener-bener terlukanya. parah. penderitaan ya. Iya. Kan boleh. Jadi trigger lu buat sadar tuh itu menurut gua. Harus sakit. Nah, tapi ini Nah, lucu pasti nih. selalu ada tapi. Makanya kita sebut Lucu dua nih, lucu dunia. nih. Lucu nih, lucu. Saya juga lu. Masuk ya, masuk ya. Ya, mantap. Lucu nih. Ketika orang miskin, sakit, ya kan? Udah dia ada sakit, terus kehilangan. Justru dia bukannya sadar, tapi malah memanfaatkan keadaan itu supaya dia Minta-minta lagi. supaya dia makin sakit gitu loh Iya. maksudnya, ngerti Makin kan? minta-minta lagi. Kalau menurut gue itu namanya udah bangsat jatuhnya. Dek, Udah. Itu udah nggak ada obat itu. Udah lu mati banyak, aja. itu udah. Justru kayak gitu Banyak. banyak. Menurut gue yang Itu kayak nggak gitu bisa. obatnya udah lu mati aja deh. Justru yang Gak kayak guna, gitu gak banyak. guna. Iya hidup lu udah nggak guna. Itu udah bener-bener Menuhin populasi di itu udah bener-bener itu, sampah masyarakat di itu. dunia. Itu udah nggak ada obat. Iya. Nah kalau di luar negeri itu kemungkinannya ada dua. Kalau orang udah jatuh miskin banget, terus dia menderita banget, istilah kata lu males, terus kemudian lu jatuh miskin. Kemungkinannya ada dua kalau di luar negeri ya. Satu dia sadar, dua bunuh diri. Itu Kalau luar bagus. negeri sih juga ada. Enggak, kalau di sini lebih banyak yang tadi nih. Lebih banyak yang begitu. lebih marah- Lebih banyak Malam memanfaatkan. Keadaan ya. keadaan. Toh
maaf nih, bisnis salah satu bisnis televisi yang paling menjual adalah lu menjual kemiskinan. Yap. Contoh. Bedah rumah. Iya, bedah rumah. Oh, pinggiran. Giveaway. 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 Itu loh giveaway. Pinggir jalan. Iya, Oh. ngasih. Oh, Kenapa lu sebut? Anjing. tahu saya itu. Sebut dong sama dia. Lihatlah dan buka. Nah, itu Ya, juga. Nah, itu orang Indonesia. Makanya gue bilang, ya itu sih bangsat sih. Kalau udah yang kayak gitu sih Iya, bangsat. jadi Itu kalau udah kayak gitu sih menurut gue sih udah lu mati aja deh. Nggak guna gitu. Kita mau masuk ke segmen 4 nih, segmen terakhir. buset, segmen 4. Udah cepet ya. Duh. Tapi sebelum masuk ke segmen 4, Ya. gue pengen bahas masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun sebenarnya dibilang hoax ya, Iya. sebenarnya dibilang hoax, tapi gue pengen lempar satu permasalahan yang kemarin didemokan. Kalian tim mana sih? Tim yang setuju atau tidak setuju dengan kalau gaji dibayar per jam? Dari gue dulu. Widih. Karena nah ini nggak tahu Gua ini suka nih. gue Nah. ini karena gue yang tinggal di China waktu Wih. itu. Jadi waktu itu gue magang ya. Ini magang, masih hitungan magang. Tapi magangnya dibayar. Lumayan gajinya. Lumayan. 4 juta sini. Itu Oh, magang lah magang. lumayan, gede Lumayan lah itu. Tuh UMR sini, UMR coy. sini. Magang Iya kan? di sana, UMR sini ya. Iya. Itu kita dibayar per jam. Itu belum termasuk tips. Itu belum termasuk tips. Oh berarti minimal 4 juta. Itu minimal masih minimal. Bersihnya Itu, 4 juta, eh, bersihnya. bersihnya Enggak, 4 bukan enggak, bersih itu dong, bukan bukan bersih. bersih dong. Itu masih ada Minimal service pemasukan. charge juga. Oh. Masih ada service charge juga. Terus abis itu gue dibayar per jam. Dan gue merasa ketika lu dibayar per jam, lu akan merasa keadilan di situ. Kenapa? Lu ketika lembur, itu semua kerja lu lembur itu lu bakal dihitung. Dan itu bakal ditambah. Jadi misalnya total gaji lu nih pokoknya berapa? Misalnya hitung 3 juta. Ya 3 juta. 3 juta 3 juta biar gampangan ya. Berarti 1 jamnya berapa dihitung, terus ditambahin tuh. Langsung dihitung. Tapi kalau lu nggak masuk 1 jam, telat misalnya. Telat kerja harusnya masuk jam 8 tiba-tiba belum datang jam 9. Ya udah dipotong 1 jam. Atau bahkan ada penaltinya dipotong setengah hari. Nah itu bakal lebih adil. Karena Orang yang kerjanya Iya, rajin lu mendapatkan bakalan hasil yang lebih banyak. Iya. Oke. Paham. dari segi itu aja sih kalau mau gue bahas ya, dari segi gaji doang kan udah bilang. Iya, kita kan dari 900 halaman, entah Iya. kita mau pakai yang 800 Nah. halaman, 900 halaman atau yang 1000 halaman. Ini yang hot topic sih menurut gue, yang kalau orang bilang kayak gajinya bakalan dipotong atau gimana karena yang katanya UMR, UMP katanya nggak bakalan ada gitu kan. Itu kan Apa? hoax. Nah itu hoaxnya. Ini Itu kan hoax sebenarnya, yang si gaji dibayar per jam pun sebenarnya Pak Presiden udah bilang itu juga nggak benar. Ya, ya benar. Cuman gue pengen lempar pertanyaan, seandainya benar, kalian tim yang mana? Menyangkut isu yang kemarin gitu ya. Iya, tim yang mana nih? Tim yang setuju dibayar per jam atau yang kalian tidak setuju? kalau menurut gue ya setuju dibayar per jam karena itu Lanjutnya. lebih rajin, maksudnya gue orangnya rajin. Orang Maksudnya, yang lebih rajin iya, mendapatkan akan- hasil yang lebih banyak. Iya, itu udah tatanan dari sononya. Berarti itu ya. Udah dari sananya. Rajin pangkal kaya ya. Nah, Ya, itu. itu. Oke. Maksudnya Kena muka gua tuh. Deket bener kayaknya. ya nggak ada yang bisa gue bahas lagi dari segi uang. Siapa? Gue Mau juga siapa? setuju sama si Sam. Oke, udah 2 setuju ya. Alasan lu? Alasannya karena ya sama kayak gitu. Tapi kayaknya kenapa banyak orang di Indonesia ini, di Indonesia lah ya Ya kemarin. Indonesia. Kan yang demo Indonesia. Lu di mana emangnya? Emang negara lain ada demo juga? Kan gue bikin tatanan baru. Sudah Empire. Jadi menurut gue kenapa banyak yang setuju karena apa? Ya itu balik lagi tadi. Banyak Banyak yang orang nggak malas. setuju, banyak yang Iya, nggak setuju. Banyak orang yang nggak setuju karena banyak orang malas di Indonesia. Jadi buat dia Mereka khawatir kalau dibayar Iya. per jam, gua nggak bisa malas-malasan nih. ya banyak yang nanti kalau Nggak bisa misalnya datang gue telat. Nah, kalau gue telat, Nggak gue bisa pulang dipotong, cepet. nggak bisa pulang cepet, potong. Padahal buat gue ya, itu menguntungkan banget. Banyak sekarang yang gini. Misalnya ya, lu digaji misalnya gaji pokoknya 4 juta misalnya. Ada yang kayak gini, lu masuk jam 8 terus pulangnya jam 5. Ya kan? Tapi di kenyataannya misalnya masuk jam 8, pulang jam 8. Nah, itu kan ibaratnya lu malah dirugiin Lembur dong. tapi tidak dibayar. Nah, nggak dibayar Kan banyak gitu. kan, kalau nggak salah memang banyak. Banyak, Ini banyak. nyatanya perusahaan yang nggak membayar lembur.
Banyak. Termasuk banget, perusahaan gue juga di kontrak itu di situ tertulis. Lembur tidak dibayar. lembur tidak dibayar. Gitu. Nah itu yang masalahnya kalau menurut gua ya dari pandangan gua waktu itu gua kerja di bidang jasa, di bidang hotel. Nah itu overtime itu tuh bisa terjadi kapan aja. Iya. Karena- Apalagi kalau lagi rame. Gitu. Lagi Ya, rame. kalau jasa ya. Ada yang kalau lagi suwe misalnya ya, udah jam pulang nih, tiba-tiba tamu minta apa? Iya. Wah itu dibayar anjing. Nah, Itu di situ kalau merasa ada misalnya tamu ada yang minta, gue malah merasa bangga. Maksudnya bukan bangga, masa senang. Senang. Senang, Karena karena lu dapat penghasilan dapat lebih. penghasilan lebih. Nah. Gue dapat cepeceng loh 1 jam. Itu masalahnya juga kayak gue ngurusin tamu ini nggak bakalan 1 jam juga, nah. setengah Iya. jam. Tapi dimasukin sudah 1 jam. termasuk 1 Iya. jam. Oke. Kayak Lu gitu. Dok, setuju nggak Dok? Pikir dulu. Pikir udah. Belum. Oh, lu mau lempar. Oh, mau gua dulu. Ini lagi bahasa jurnal dulu. Kalau gua dibilang setuju, ya setuju, dibilang nggak setuju, ya nggak setuju. Nggak bisa. Nggak bisa. Di sini nggak lu boleh harus abu-abu. menetapkan pilihan. Lu nggak boleh jadi banci di sini. Nggak boleh jadi Nggak banci. boleh jadi banci. Di Dua, sini- memang namanya dua dunia, tapi lu tidak bisa hidup di dua dunia itu. Iya. Lu bisa. Lu harus pilih nih. Nggak, soalnya gini. Kalau menurut gua, dua-duanya itu sama-sama menguntungkan. Menurut lu mana yang lebih menguntungkan? Iya. Udah gitu aja. Sampai lu harus bisa pilih. Nggak bisa di sini lu. Berarti gua harus lempar ke Edo dulu dong nih. Gua mikir dulu nih. Dibalik-balik anjir. Ya udah cuman Dia dulu. lagi Lah, Ini beneran, ini lagi baca jurnal. Iya, dia lagi nyari data dia. dia lagi buka Nggak, grafik. Gua nggak kenal sih. Nggak kenal. Maksudnya gua belum nemu. Jadi Ya, gini kalau- mungkin. Gua dulu ya udah. Ya udah lu dulu dah. Ya. Lu Yang dulu dah, lu perebutan dulu. gitu Gua mikir dong. dulu Gini. Kalau mau ngomong setuju apa nggak setuju, gua setuju. Karena satu masalah produktivitas kalau kayak gitu. Iya. Satu. Ini Udah kita- to the point, clear ya. Ah, Masalah produktivitas. Nah, maksud gua mungkin yang diangkat tuh kayak gini sama orang-orang yang mungkin ada Nggak setuju. ya nggak setuju dan punya kekuatan untuk membangkitkan massa gitu, ngerti nggak lu? Sampai ada demo. Mungkin gini, karena seingat gua ya, koreksi kalau salah. Ini mungkin ada kaitannya kalau gua coba kaitin dengan tingkat pendidikan. Lapangan pekerja berdasarkan tingkat pendidikan itu rata-rata tuh SD lebih rendah ke bawah. Iya. Dan gue mikir Lebih begini. gampang diprovokatif. Nah, Maksud lu kan? bukan provokatif. Dia akan keberatan masalah upah pekerja per jam karena masalah produktivitas mereka kalah dengan orang-orang. Mungkin kalau dengan investor, Cipta Kerja kan menyangkut investor luar negeri juga dong. Jadi gini, ketika orang investor asing masuk atau ada investasi baru di dalam negeri, otomatis dia akan hire orang-orang yang bisa memanage. Dan padahal faktanya tuh pekerja mungkin sampai saat ini, gue koreksi lah kalau salah, pekerja saat ini tuh lebih besar tuh SD ya, pendidikan SD SMP lah, menengah ke bawah. Jadi mereka tuh takut kalah produktivitas menurut gue. Gue nggak setuju sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu sih. Gue nggak setuju sih. Apa Kalau mungkin alasannya bisa kalah dibidik, produktivitas. bisa dikaitkan dengan ke situ. Karena ini disclaim dulu ya, kita nggak setuju dalam artian dalam poin, salah satu poin dari UU Cipta Kerja ya. Bukan Iya, dong. enggak. Ini kita Salah masih satu poin aja. hanya Hanya satu poin aja. Kita belum ngomong kalau kita setuju dengan overall-nya. seluruh Iya, Cipta Kerja. kita tidak lagi ngomong seluruh UU Cipta Kerja ini kita setuju. Enggak. Ya. Yang lagi dibahas adalah lu tim mana? Tim yang Poin-poinnya. setuju Nah, dibayar per jam atau tidak. nah, Gue setuju dibayar per jam. nah, ini kita lagi bahas itu doang. Tapi kalau misalnya menyangkut yang lain mungkin karena kasus itu deh, tingkat. Kalau Kerja. yang lain kita nggak mau bahas. Kita nggak bahas. Ya nggak, kalau misalkan mau tadi. Oke, itu berarti masalah dari pendidikan. 5 ini udah 3 setuju. Lu sampai situ aja, nggak ada penjelasan. Lu dah. Ya, gue jujur masih bingung. Gue masih bingung antara setuju dan enggak. Cuma kalau gue pikir-pikir lagi mana yang lebih menguntungkan, ya dibayar per jam. Kalau lebih menguntungkan. Berarti setuju. Lembur pun kehitung ya. Iya, satu gitu, lembur kehitung. Dan kalau misalnya pun kita tidak ada lemburan, maksudnya kayak emang di Justru itu lebih eksploitasi menurut gua kalau nggak Iya. ada lemburan. Lebih kasihan orang yang Lebih, ya. kerja. kalau ya malam. jadi gini, Lu kalau sengaja nih, misalnya kayak gua dulu nih. Maaf motong. Kayak gua dulu. Lu berdua Sabar ya. hidup lu panjang banget lu ya. lu udah mau berakhir nih. Maksudnya jam kerja lu. Iya. Ada lagi lu. Iya, kerjaan biasanya yang harus kerja kelar. Biasanya itu yang urgent gitu, ngerti Iya, nggak? iya, Untuk ngerti, laporan meeting BOD besok benar. atau untuk meeting
atau apapun untuk ikut tender segala macam lo harus siapin, dan itu menurut gua punya. Udah dia cuma ngomong gitu dong. Iya, Udah, dia cuma motong cuma gitu doang. Lebih mudah dieksploit gitu. Nyela Tenaga gue buat kerja gitu itu. doang. Gitu. Ya kalau gue lebih menguntungkan dibayar per jam. Kenapa? Karena begini. Yang namanya biasa ya, kalau kita kerja itu kan biasa kan ada tingkat-tingkatannya tuh, ada yang manajer, ada yang supervisor, bahkan Iya, sampai paling yang rendah. paling rendah gitu ya. Justru kalau dibayar per jam itu karyawan-karyawan yang golongannya menengah ke bawah itu lebih diuntungkan. Seperti yang kita Kenapa? bahas tadi, ya kadang kan besok mau contoh ya, gue ambil yang simpel, mungkin dari OB itu kan paling suruh lembur gitu kan. Besok kita mau ada meeting, tolong ya siapin ruangannya. Oke, Terus lembur sampai terus- meetingnya selesai gitu ya maksud ya lu. meeting sampai meetingnya selesai. Ya, ntar kalau misalnya udah selesai pun Masih harus si manajer apa beres-beres. segala macam pulang, Dia masih ini beres-beres, masih nambah gitu 1 kan. jam lagi. Mungkin nambah 1 apa 2 jam gitu kan. Ya itu lebih menguntungkan sih kalau untuk Per yang jam di ya? bawah-bawah. Cuman kalau untuk disangkut pautkan dengan masalah yang kemarin demo dan segala macam, ya agak membingungkan sih. Sebenarnya itu sudah menguntungkan bagian yang maksudnya menengah ke bawah, tapi kenapa ya maksudnya jadi makanya kan kayak itu banyak hoax ya. terlalu banyak hoax. ini maksudnya jadi terlalu masalah banget ketika ya nggak mungkin kan orang yang demo itu semuanya manajer ke atas kan. Iya, Iya, mungkin karena gue itu mungkin salah satunya alasan gue ngikutin sama tingkat pendidikan mereka yang rendah, jadi produktivitas mereka tuh takut. Ini Tapi terpangkas. kalau misalnya ngomongin masalah produktivitas, Dok, Seharusnya malah naik. malah lebih naik karena mereka yang di bawah itu Enggak, mereka tuh lebih bukan dieksploit. masa ini. Mereka lebih takut tergantikan menurut gue. Tergantikan kenapa? Karena masalah ya itu tadi, investasi mungkin dari luar negeri masuk mungkin akan ada angkatan kerja luar. Karena sekarang udah sistemnya mungkin MEA ya. Gue udah banyak nemu di kantor gue dulu. Juga gue nemu berbagai orang-orang Asing. staff pun ada orang asing gitu. Maksud gue yang memang secara skill gue lebih mengakui mereka lebih jauh. Kalau menurut gue sih harusnya kalau lu punya kemampuan lu nggak usah takut Harus takut terganti. ya, benar. Ya Iya. benar juga. Cuma rata-rata mungkin orang berpikirnya begitu kali. Makanya mereka sampai demo. Tapi Sampai kalau merasa- ngomongin demo ya, Merasa terancam. nah itu itunya. terancam. tapi ini kalau ngomongin demo ya, ini gua kan tinggal di daerah perkantoran pabrik gitu kan, yang banyak burunya. Terus kayak banyak OB-OB gitu yang memang ke tempat gua untuk makan dan mesan buat orang lain gitu yang kerjaan juga. Ini sampelnya ini gak banyak, paling 4 orang OB lah. Gua ambil semua sampelnya ini gua tanyain. Kayak nggak ikut demo? Enggak ah, ngapain? Enggak ah, ngapain? Ada yang satu ikut. Kenapa ikut? Aku disuruh HRD. Sumpah. Kebesokannya itu hari pertama yang demo, hari pertama dia ikut. Hari kedua dia ikut sampai kalau nggak salah sampai 3 hari. Itu semuanya disuruh HRD. Sampai hari ketiga, hari keempat harusnya masuk. Hari 4 itu kalau nggak salah Sabtu Minggu dia libur. Hari Seninnya harusnya dia masuk. Ternyata dia di karantina 1 minggu. Artinya apa? Gajinya kepotong 1 minggu. Ya. Nah, itu di situ. Orang-orang yang bawa ini, hitungannya OB-OB ini sebenarnya tuh kagak mau, Ci. Kok? Ini dari 4 sampel ya. Gue ngambil dari 4 sampel. Oke, Ini dari 4 sampel. Dari 4 orang itu Dari aja. 4 orang ya. ini aja, enggak semuanya. Orang-orang nggak mau. Dia malah mikirnya gini, seralah gitu. Kayak ya udah, dia cuma Ngikut mikirnya aja, gini doang. ngikut Dia cuma aja. mikirnya gini doang. Bener, jangan sampai cuti beneran terjadi. Cuti yang kan ada sempat bilang kayak cuti sempat Iya, dihilangkan. dihilangkan Ya. cuti Nah yang itu panjang. jangan sampai terjadi. Orang-orang OB ini malah mikirnya lebih pinter loh, ya. Nunggu aja itu Perpu dikeluarin, jadi UU Cipta Kerja dikeluarin dan diresmikan, dan ditunggu hasilnya. Ditunggu hasilnya, gimana hasilnya? Misalnya ternyatanya ia memang nyata menghilangkan cuti bersama atau menghilangkan UMR dan UMR. Disitulah baru demo. Malah mereka Ya. mikirnya begitu loh. Nggak demo sekarang. Dan ini memang kalau menurut mereka ada Ya, belakangnya. ya. Yang ngedorong mereka untuk melakukan itu. Oke, gua cut di situ. Udah mulai berbahaya. Baru gua mau ngomong.
Itu udah berbahaya itu. Iya. Gua kan. Jadi dari 5 udah 4 ya. Ya. Kalau gue sendiri, gue justru sangat berharap. Ya. Kenapa? Karena ada lembur mulu. Justru gue orang yang sangat anti lembur. Kenapa? Karena menurut gue, kalau seseorang yang kerjanya lembur mulu, artinya dia Lemos. selama jam kerjanya itu dia tidak kerja. Oh. Nyantai-nyantai. Bisa. Begitu mepet lu baru kerja. Bisa. Iya benar. Justru Sabi. kayak gua nih, gua punya sekretaris, punya admin. Udah jam 5 pulang. Lu suruh pulang. Iya, ngapain? Nah, alasan gua kenapa gua menanti-nantikan dibayar per jam. Kenapa? Karena menurut gua, kalau bangsa ini sudah mulai masuk ke arah dibayar per jam, artinya bangsa Indonesia ini sudah akan mulai belajar bertanggung jawab atas pekerjaan. Tanggung jawab kerjaannya. Ambil contoh begini, lu mau masuk, misalkan jam kerja lu 8 jam, lu mau masuk hanya 6 jam boleh nggak? Boleh. Konsekuensinya apa? Ya udah, lu gajinya Gaji lu segitu. hilang 2 jam. Jadi kita belajar bertanggung jawab nih bangsa ini Tuh. atas Pendapatan lu etos sendiri. kerja dan kehidupan kita sendiri. Iya.